Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah Mustafa Kamal dari kelas DKVB Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penelitian visual. Dalam setiap karya visual selalu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, aspek gambar atau imaji. Yang kedua, aspek pembuat atau produksi imaji. Dan yang ketiga, aspek pemirsa. Masing-masing aspek mempunyai akses kepada peneliti, sehingga peneliti dapat mengaksesnya dengan metode tertentu. Kemudian, hasil telaah dari setiap aspek dapat memberikan gambaran sebagaimana yang diinginkan oleh peneliti. Yang pertama, aspek imaji atau karya visual itu sendiri adalah berbagai karya desain komunikasi visual yang dapat berupa poster, iklan luar ruang, iklan televisi, website, game, komik, dan semua karya visual. Data dalam aspek visual berupa komposisi, tata letak, alur pembacaan, jenis huruf yang digunakan, penggambaran ilustrasi, serta karakter unsur visual lain yang terdapat dalam visualisasi. Lalu aspek pembuat, mulai dari produsen dan pemasaran, desainer, hingga pelaksana pembuat visualnya. Data dalam aspek ini menguraikan bagaimana karya yang dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu aspek pemirsa, adalah pengamat atau halayak sasaran yang dituju oleh pembuat melalui karya visual. Data dalam aspek pemirsa menguraikan tentang bagaimana karya tersebut dilihat dan dipersepsi oleh pemirsa. Dalam masing-masing aspek terdapat cara atau metode pengumpulan data, sehingga dalam konteks peneliti desain komunikasi visual tidak harus menggunakan satu metode saja. Kemudian meneliti gambar. Banyak orang yang beranggapan bahwa kegiatan penelitian adalah menyebarkan kuesioner dan menghitung hasilnya. Tetapi dalam penelitian visual, sebuah papan reklame tentu tidak dapat mengisi kuesioner yang disodorkan kepada mereka. Lalu gambar dibuat untuk tujuan tertentu, maka karya visual menyediakan dirinya untuk ditangkap pesannya. Dan dalam setiap karya visual selalu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, aspek gambar atau aspek imaji. Lalu pembuat atau produksi imaji. Dan yang ketiga, aspek pemirsa. Masing-masing aspek mempunyai akses kepada peneliti, sehingga peneliti dapat mengaksesnya dengan metode tertentu. Lalu hasil telaah dari setiap aspek dapat memberikan gambaran sebagaimana yang diinginkan oleh peneliti. Yang pertama, aspek imaji atau karya visual itu sendiri adalah berbagai karya desain komunikasi visual yang dapat berupa poster, iklan luar ruang, iklan televisi, website, game, komik, dan lain sebagainya. Lalu data dalam aspek visual berupa komposisi, tata letak, alur pembacaan, jenis huruf yang digunakan, penggambaran ilustrasi, serta karakter unsur visual lain yang terdapat dalam visualisasi. Kemudian aspek pembuat, mulai dari produsen dan pemasaran, desainer, hingga pelaksana pembuatan visualnya. Dalam aspek ini menguraikan sebagaimana karya itu dibuat. Dan yang ketiga, aspek pemirsa, yaitu pengamat atau halayak sasaran yang dituju oleh pembuat melalui karya visualnya. Dalam aspek pemirsa menguraikan tentang bagaimana karya tersebut dilihat dan dipersepsi oleh pemirsa. Dalam masing-masing aspek terdapat cara atau metode pengumpulan data, sehingga dalam konteks penelitian komunikasi visual ini
Tidak harus menggunakan satu metode saja. Lalu meneliti gambar. Banyak orang yang beranggapan bahwa kegiatan penelitian adalah menyebarkan kuesioner dan menghitung hasilnya. Tetapi dalam penelitian visual, sebuah papan reklame tentu tidak dapat mengisi kuesioner yang disodorkan kepada mereka. Gambar dibuat untuk tujuan tertentu, maka karya visual menyediakan dirinya untuk ditangkap pesannya dan dimaknai. Kemudian untuk menangkap pesan dan memaknai pesan yang disampaikan gambar, ada metode yang dikembangkan dari cara pengamatan visual, yaitu konten analisis atau analisis konten yang diikuti dengan analisis visual. Pembuat dalam hal ini adalah produsen, pihak yang membuat produk, barang, atau jasa atau ide. Produsen mempunyai tujuan memasarkan produk dengan mengubah perspektif atau pendapat khalayak sasaran melalui gambar. Data dari pembuat melalui metode wawancara, dan untuk mendukungnya dapat dilakukan perekaman atau pencatatan dokumen. Lalu pemirsa sebagai khalayak sasaran terdiri dari sekelompok orang-orang dalam jumlah besar. Data yang diinginkan dari khalayak sasaran dapat berupa keinginan atau kecenderungan. Dapat pula reaksi dari khalayak sasaran terhadap suatu media yang disebarkannya. Untuk menggali data dari khalayak sasaran yang berjumlah banyak, dapat digunakan kuesioner dengan memilih sampel dari populasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.